gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya memulai proses di mana saya sebagai coach dan Ibu Rosa sebagai coach, saya menjelaskan dulu latar belakang tentang masalah yang dihadapi oleh coach saya. Jadi suatu pagi di SMPN 1 Kumilas 1 Atap, Ibu Neni, seorang guru bahasa Inggris di kelas 9, menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten. Ibu Neni menghimbau siswa-siswi yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Rosa, karena Ibu Neni merasa Rosa sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Rosa enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Rosa memberanikan diri menghadap Ibu Neni dan menyampaikan permasalahannya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak Rosa. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Begini, Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa Nak Rosa tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri, Bu. Mengapa tidak percaya diri, Nak? Karena waktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato tapi gagal, Bu. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah, Bu. Nak Rosa, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri Nak Rosa? Saya pasti berbahasa Inggris, Bu. Ada lagi kelebihan lainnya? Iya, Bu. Saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke, Narosa. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu, Nak. Sehingga sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, Bu, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan. Terus memiliki kecerdasan untuk menyampaikan isi tersebut. Antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis, Bu, sehingga isi pidato dapat dipahami sama si pendengar. Nah, tepat sekali Nak Rosa. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut menurut pendapat kamu, Nak, manakah yang belum kamu kuasai? Dari 4 syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Bu, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Bu.
Baik, Nak Rosa. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu, Nak? Apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi, Nak. Eh, Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya bisa tersampaikan ke audiens. Dengan begitu, mungkin saya akan lebih percaya diri, Bu. Bagus sekali, Nak Rosa. Kembalikan rasa percaya diri kamu, Nak, dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluence audiens dengan pesan dalam pidato kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu, Nak. Salah satunya adalah melalui lomba pidato ini, Nak. Ibu yakin kamu bisa? Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu, Nak, dan mendapat banyak pengalaman baru. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Insya Allah, saya yakin saya bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Nak. Semangat ya, Nak Rosa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi tentang kegiatan coaching yang telah saya lakukan, di mana saya sebagai coach dan Ibu Rosanita sebagai coachingnya saya. Yang pertama yang saya refleksikan yaitu tentang hal yang sudah berjalan baik selama proses percakapan coaching berlangsung, di mana yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu melaksanakan proses coaching dengan model Tirta, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh coach atau saya itu bertahap, yaitu pertanyaan untuk menentukan tujuan dilaksanakannya coaching, kemudian pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian yang ketiga pertanyaan untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach berdasarkan potensi yang ia miliki, serta yang terakhir itu pertanyaan untuk mengidentifikasi komitmen atau tanggung jawab coach. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam proses coaching yang telah saya lakukan, yaitu di mana saya merasa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu saya harus terus berlatih bagaimana menyusun pertanyaan yang berkualitas agar mampu mengarahkan coaching menyelesaikan permasalahannya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi di sini yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching yaitu menempatkan diri bahwa rekan saya atau murid saya memerlukan kehadiran saya sebagai partner untuk menyelesaikan masalahnya. Meskipun posisi saya bukan sebagai pemberi solusi tetapi sebagai penuntun agar coach mampu menumpukan solusi yang ia harapkan berdasarkan potensi yang telah ia miliki. Sedangkan saat melakukan coaching agar saya dalam kondisi kehadiran penuh, saya berusaha jadi pendengar yang baik dengan tidak melakukan aktivitas lain selain mendengarkan pemaparan coaching. Kemudian yang keempat, yang saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang yaitu terus berlatih bagaimana merancang pertanyaan yang baik dari proses mendengarkan pada saat coaching. Sekian refleksi saya tentang proses coaching yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.